Halo sahabat tani. Kesempatan siang hari ini saya lagi di perkebunan milik Kang Solik ya. Sekarang lagi menanam tomat. Untuk usia tanamnya kira-kira sudah umur berapa Mas? 42 hari ya. Untuk kondisi tanamannya bisa sahabat tani lihat sendiri. Ya, sekarang sedang pasang tali ya. Tali. Oh masih Mas. Ini bersama Mas Sanu, Mas Jeblok, YouTuber juga ini. Pasang tali gawar. Pasang tali gawar ini. Ini supaya yang di ini apa? Jalan yang dibuat jalan untuk perawatan itu tidak menghalangi jalan untuk ranting-ranting dari tanaman tomat ini. Karena setelah kita lihat, ternyata tanaman ini kesuburannya luar biasa. Jadi untuk akses kita merawat itu kesulitan kalau tidak kita pasangi dari gawar ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan untuk melengkapi, silahkan tanya langsung kepada petaninya secara langsung. Oke, terima kasih Mas Jeblok, itu juga YouTubernya, juga sesama YouTuber. Oke sahabat tani, untuk lebih jelasnya melihat tanaman tomat yang cukup subur ini, kita tanya langsung ke petaninya ya. Bagaimana cara perawatannya, juga pemupukannya, memakai pupuk apa, kita tanya langsung. Nah, sahabat tani, kali ini kita berbincang-bincang dengan petaninya ya, petani tomat tadi, untuk lebih jelasnya gimana cara perawatannya kita tanya langsung. Oke sahabat tani, sekarang kita sudah bersama petaninya secara langsung dan kita akan tanya-tanya sedikit tentang bagaimana beliau merawat dari tanaman tomat ini sehingga terlihat sangat subur. Bahkan ini kalau dilihat secara langsung sahabat tani ya, kesuburannya melebihi normal menurut saya. Ini mungkin karena saya terlalu sebelumnya belum pernah melihat tanaman yang seperti ini. Jadi ini kesuburannya luar biasa dan kita sekarang sudah bersama petaninya secara langsung dan kita mencoba tanya-tanya sedikit tentang bagaimana beliau merawat tanaman tomat ini, pupuk apa saja yang digunakan, kemudian bagaimana beliau merawat akan kita tanya secara lengkap pada video kali ini. Oke sahabat tani, lahan ini merupakan lahan tomat ya, yang beberapa hari yang lalu saya sempat melakukan uji coba live dari sini, dan pada uji coba live kemarin saya sempat menyampaikan bahwa di sini ya, di lokasi penanaman dari tanaman tomat ini merupakan lahan bekas. Lahan bekas yaitu bekas tanaman cabai yang memang gagal, dan karena virus Gemini yang tidak terkendali maka kita lakukan pencabutan. Jadi memang virus Gemini kemarin ya, di penanaman kemarin, penanaman cabai itu memang sulit dikendalikan. Jadi keputusannya adalah kita cabut daripada kita mengalami kerugian yang lebih. Maka di usia 30-an hari setelah tanam kemarin ya cabai, kita cabut. Itu terpaksa ya seperti ini, karena memang untuk kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita lakukan perawatan. Kemudian karena kegagalan itu, kemudian kita berencana lain, yaitu melakukan penanaman tomat sebagai pengganti dari tanaman cabai yang kemarin gagal kita tanam. Oke, kemudian perawatan selanjutnya bagaimana sahabat tani, mari kita tanya langsung kepada petaninya di sini, karena petaninya mumpung ada sedikit waktu yang longgar ya,
sebenarnya tidak longgar sahabat tani, tapi kita paksa untuk longgar supaya kita bisa wawancara karena saking penasarannya kita hari ini kita ngajak wawancara. Oke, sebelumnya sahabat tani, kita berkenalan dulu dengan beliau, yaitu petani yang melakukan penanaman tomat di sini. Dengan Mas siapa Mas? Bisa diperkenalkan monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sekali untuk hari ini saya dikunjungi oleh YouTube yang penasaran lah, tentunya penasaran, yang mungkin petani baru tetapi dianggap oleh YouTube ini tanaman saya bagus, sekiranya gitu. Tapi kalau saya ya sedang-sedang saja, belum bagus-bagus sekali, karena saya mengakui bahwasannya saya masih sangat pemula untuk di tanaman tomat. Perlu saya utarakan, mungkin untuk versi saya saja, tanaman tomat ini berumur sekitar 40-an hari atau 42 hari, sekitar itu. Oke, jadi usia tanaman tomat ini adalah 42 hari ya, Iya. tepatnya 42 hari setelah tanam, dan kondisinya ini sangat subur sahabat tani. Jadi memang beneran, kalau menurut saya memang subur, karena saya sendiri juga sebagai petani tapi belum pernah mengalami yang seperti ini. Jadi ya ini kenapa saya bilang ini sangat subur. Bahkan mungkin di lokasi di sini ya sahabat tani, untuk tanaman tomat atau tanaman yang lain itu jarang sekali dilakukan penanaman yang kesuburannya itu luar biasa. Tapi alhamdulillahnya pada tanaman tomat ini, menurut saya ini sahabat tani, ini sahabat tani punya pendapat lain silahkan. Ini menurut saya luar biasa. Kemudian perawatannya bagaimana Mas? Ini untuk bisa dijelaskan dari awal. Kemarin kan bekas lahan cabai ya dicabut karena virus Gemini yang tidak terkendali. Kemudian apakah itu dilakukan olah lahan kembali lagi atau langsung ditanami atau bagaimana? Untuk olah lahan itu mengikuti dari olah lahan yang pertama kali. Jadi tidak bongkar mulsa ya? Tidak bongkar mulsa, karena kondisi yang tidak memungkinkan, cabai saya cabut, akhirnya inisiatif lain untuk ditanami tomat yang mungkin ramah lingkungan, mungkin seperti itu. Kemudian ini Mas, kemarin kan saya juga sempat kesini ya sebenarnya, tapi dari saya kesini kemudian saya tidak ketemu dengan petaninya, kemudian saya ya coba-coba live ya. Kemudian waktu itu di awal sahabat tani ya, ini memang dilakukan penanaman secara tumpang sari. Itu memang direncanakan atau memang rencana dadakan atau bagaimana? Kalau tumpang sari memang rencana dadakan, yang intinya karena faktor cabai yang tidak bisa terkontrol dari segi hama dan penyakitnya, akhirnya tumpang sari tanpa sengaja. Jadi intinya tumpang sari itu mencari alternatif lain dikarenakan kondisi cabai yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Oh jadi kemarin tumpang sari itu sahabat tani sebenarnya bisa dibilang karena kebingungan mau ditanami apa, ya ditanami apa, kemudian bingung, jadi semua ditanam sekalian. Jadi tapi alhamdulillahnya ya sahabat tani ya, alhamdulillahnya kemarin panen ya alhamdulillahnya sawi yang ditanam kemarin dapat ratusan ribu, kan lumayan sahabat tani ya, bisa mengganti pupuk ya, biaya perawatan, sambil menunggu dari masa-masa panen dari tanaman tomat. Jadi untuk tanaman inti sebenarnya saat ini adalah tanaman tomat, benar kan Mas? Ya tanaman tomat. Jadi tanaman inti tanaman tomat. Kemudian kemarin rencananya juga akan ditumpang sari lagi, tapi karena kondisi tanaman sudah terlalu subur, jadi tidak mungkin lagi untuk dilakukan tumpang sari. Sebenarnya kan mau ditanami sawi lagi ya, tapi ini sudah tidak memungkinkan, karena pasti kalau kita tanami lagi takutnya malah tumbuhnya perkembangan tanaman yang ditanam terakhir itu tidak akan maksimal. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk ini Mas, pemupukan ini menggunakan pupuk yang mahal-mahal, apakah yang biasa atau menggunakan pupuk organik atau pupuk kimia atau
keduanya digunakan? Kalau untuk pemupukan sedang-sedang, dalam arti ada yang pakai subsidi, ada yang enggak. Untuk yang enggak subsidi, Kalau bisa dijelaskan pupuk apa saja yang digunakan? untuk pertama kali kocor, saya memakai pupuk KNO putih, KNO merah, KNO merah 1 kilo 1 kilo. untuk semua tanaman. Ini sekitar Jadi 4.000. Untuk 4.000 tanaman tomat, KNO merah 1 kilo. 1 kilo plus Mampu itu, Mas? untuk pertama kali saja, untuk pertama kali. kali. Pertama kali umur sekitar 3 sampai 4 harian. Jadi kurang lebih 3 atau 4 hari setelah tanam kemarin sahabat tani itu dilakukan pemupukan 1 kilo, yaitu pupuk KNO merah. Itu informasi pertama yang kita dapatkan hari ini. Kemudian selanjutnya, Mas? Ide. Selanjutnya untuk pemupukan yang kedua umur sekitar 7 hari. 7 hari urea 3 kilo, Saprodap 2 kilo. Urea yang ini ya, yang subsidi. Urea ya? subsidi. Jadi pemupukan kedua sahabat tani, pemupukan kedua yaitu pupuk urea Urea 3 sama kilo, Saprodap. Saprodap Ureanya 3 kilo, Saprodapnya 2 kilo. Kemudian untuk aplikasi Mas, itu dikocor atau ditabur atau bagaimana? Itu dikocor. Jadi 3 kilo urea dan 3 kilo urea 2 kilo Saprodap itu dicairkan dengan air 200 liter, ditambahi mikroba-mikroba yang mungkin umum dipakai lah. Mikroba itu untuk penambahan saja. mikroba jenis E4 dan lain sebagainya Ya, itu. jenis itu. Jadi untuk pengaplikasiannya seperti itu sahabat tani. Jadi tidak ditabur melainkan dikocor. Kemudian per tanaman itu kira-kira berapa mili Mas untuk Ya, Mbak. pengaplikasian pupuk kemarin? Kalau dikira-kira sekitar 100-150, tidak sampai 200. Karena saya tidak bisa menakar secara pasti karena di 200 liter itu Untuk 4.000. untuk sekitar 4.000. Jadi seperti itu sahabat. Jadi ini bisa dibilang sangat irit sahabat tani. Ini sangat irit karena 200 liter air yang digunakan untuk melarutkan pupuk tadi ya, ada pupuk urea 3 kilo, kemudian Saprodapnya 2 kilo. Itu dilarutkan di 200 liter air, kemudian dibagi rata ke kurang lebih 4.000 tanaman tomat yang ada di sini. Jadi ini menurut saya itu terbilang sangat irit, dan ini pasti dilakukan tujuannya yaitu ya petani, yaitu untuk menghemat biaya penanaman tomat yang dilakukan. Kemudian pemupukan ini sudah dilakukan berapa kali Mas? Sampai umur 42 hari setelah tanam ini. 4 kali. 4 kali dengan pupuk yang sama atau ada pupuk lain yang ditambahkan? Untuk masa vegetatifnya yang pertama itu tadi KNO merahnya 1 kilo. Terus pemupukan yang kedua di umur 7 hari ureanya 3 kilo, Saprodapnya 3 kilo, dan di umur 14 hari urea subsidi itu 2 kilo dan Saprodapnya 2 kilo, 3 kilo. Jadi saya dibalik dari pertama. Terus pemupukan yang ke 3 untuk fase mungkin memasuki generatif itu masih tetap ada. Jadi ureanya 1 kilo, Saprodapnya 2 kilo ya, terus KCL-nya 2 kilo. Jadi setelah memasuki fase generatif Ya, itu sudah mulai dikasih pupuk yang mengandung kalium ya. kalium. Jadi sudah dilakukan pemupukan 4 kali di usia tanam yang ke-42 hari setelah tanam. Dan untuk perawatan lain
Perawatan lain apakah cuma dilakukan pemupukan atau juga dilakukan penyampaian misalnya pestisida ataupun juga digunakan pupuk lewat via spray atau tidak sama sekali ini, Mas? Kalau soal perawatan fungi insek itu tetap memakai, tapi dengan dosis yang sangat sedikit lah, sangat sedikit. Untuk fungisida sampai umur 40 ini saya masih memakai Propinep atau merek dagangnya Antrakol. Itu masa vegetatifnya 2-3 sendok. Terus ini untuk umur 40-an ini saya tambah menjadi 4 sendok untuk fungisida. Kalau yang satunya lagi pakai bahan aktif tembaga. Tembaga itu tapi nggak tahu bahan merek jualnya, yang jelas Merek dagangnya bahan aktifnya tembaga. Jadi saya selang-seling 3 kali spray atau 4 kali spray. Jadi tidak sekali Propinep terus besoknya tembaga, tidak, tapi saya rolling 3 kali berturut-turut. Propinep 3 kali penyemprotan, terus tembaga 3 kali penyemprotan. Terus untuk insektisidanya memakai lupa bahan aktifnya, merek dagangnya seperti Avidor. Avidor ya. Avidor, terus sama Metomil. Yang utama lagi itu Abamectin dengan dosis yang ada di botol. Dosis mengikuti kemasan. Mengikuti kemasan. Oke, jadi seperti itu sahabat tani, perawatan yang dilakukan pada tanaman tomat ini, sehingga penanaman tomat yang dilakukan di sini ini menurut saya sahabat tani ya, kalau kita perhatikan ini dari segi kendala itu, kalau ini secara saya yang melihat ya sahabat tani, itu tidak ada. Apakah memang benar, Mas, atau kemarin sempat ada kendala tapi alhamdulillahnya teratasi atau bagaimana ya? Untuk hama yang di tanaman ini alhamdulillah ada, tapi bisa teratasi. Alhamdulillahnya bisa ya, teratasi. alhamdulillah bisa teratasi. Kalau saya nilai penyakit umum yaitu di daun-daun bawah yang daun tua itu memang umum. Dalam arti daun tua itu sangat rentan terhadap beberapa jenis penyakit umum. Jadi ya alhamdulillah bisa teratasi dengan penyemprotan yang mungkin ya menurut saya rutinkan pokoknya. Jadi intinya adalah iya, perawatan penyepraian itu dilakukan secara rutin, walaupun memakai fungisida, insektisida yang umum, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, pokoknya yang sedang-sedang yang digunakan. Kemudian untuk dosis anjuran untuk dosis petani Masnya ini memilih untuk menggunakan dosis aturan pakai ya, Mas, yang ada di kemasan. Jadi tidak aneh-aneh, tidak kita coba untuk tambahi atau kurangi. Beliau memilih untuk mengikuti dosis dari kemasan pestisida tersebut. Kemudian untuk perawatan saat ini yang dilakukan apa, Mas? Apakah perempelan atau apa? Kemudian ini tadi seharusnya waktunya ngapain? Iya ya. Untuk saat ini penyalaran atau juga penali agar tidak ambruk, agar tidak ambruk, tidak roboh. Jadi ini memang sangat ekstrim lah menurut saya. Beberapa hari ini hujan. Iya, ini benar. Kalau menurut biasanya pertumbuhannya itu tidak terlalu cepat, tapi alhamdulillah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hujan yang membuat sehat. Nah, umumnya kan alhamdulillahnya alhamdulillah itu merupakan berkah dari air hujan. Iya. Jadi ya banyak yang mengartikan air hujan itu mengandung banyak penyakit dan lain sebagainya. Kalau menurut saya pribadi itu adalah suatu berkah yang mungkin tidak bisa kita hitung kalau kita mampu mengatasi dari segi penyakitnya. Dan itu semua tentunya wajib kita syukuri ya, kalau ada hujan ya kita wajib bersyukur kita petani. Jadi sudah
lumayan banyak yang kita tanyakan tentang perawatan tanaman tomat yang dilakukan di sini. Kemudian sahabat tani, ada satu lagi yang bikin saya penasaran, dan ini mumpung ada petaninya ya, saya akan mencoba menanyakan salah satu hal, yaitu yang pernah ramai di sosial media ya, yaitu penemuan terbaru di dunia pertanian. Itu kan banyak sekali beberapa tahun terakhir ya muncul penemuan-penemuan terbaru di dunia pertanian, yang itu katanya ya, ini katanya memudahkan para petani. Dan apakah memang itu benar? Kemudian apakah di lahan ini juga digunakan hal itu, yaitu biosaka sahabat tani. Pasti sahabat tani semua sudah tahu tentang biosaka. Apakah di sini menggunakan biosaka? Kita akan coba tanya ke petaninya secara langsung. Inovasi terbaru, Mas. Tentunya jenengan juga sudah pernah tahu itu kan, sudah pernah, pasti saya yakin sudah pernah melihat itu di YouTube maupun di media sosial yang lain. Itu di sini apakah jenengan aplikasikan atau malah tidak sama sekali? Ini untuk penemuan terbaru aja, karena yang kemarin kami dibicarakan adalah biosaka. Ini untuk biosaka di sini diaplikasikan atau tidak? Ini monggo jenengan jelaskan. Kalau untuk biosaka saya sendiri tidak memakai. Alasannya kenapa, Mas? Kalau untuk saya pribadi memang mungkin perlu bukti yang kuat lah. Kalau untuk di daerah sini umumnya belum ada yang memakai. Pernah ada yang memakai tapi hasilnya belum maksimal. Ketidakmaksimalan itu saya juga kurang memahami. Apa mungkin dari yang bikin biosakanya atau dari mana, saya kurang paham. Tapi yang jelas kalau di daerah sini memang belum ada bukti yang signifikan. Jadi seperti itu. Karena hal itu belum terbukti sahabat tani ya. Ini mohon maaf, mungkin kalau di wilayah lain mungkin sudah bisa digunakan ya untuk biosaka ini. Tapi di sini memang kenyataannya belum bisa terbukti. Dan kemarin sahabat tani ya, kalau sahabat tani sudah melihat video-video saya di video biosaka, itu kemarin yang di pertanian di sini ya, kemarin sudah saya sampaikan sebenarnya itu di lahan saya yang kita jadikan uji coba biosaka itu bukan karena kemauan saya sendiri sebenarnya sahabat tani. Jadi kemauan dari beberapa petani yang di sini ya, lahan saya yang dijadikan korban atau yang dijadikan uji coba. Bukan korban tapi yang dijadikan uji coba. Kalau berhasil saya yang untung, kalau tidak berhasil saya tidak rugi. Kenapa saya bilang tidak rugi? Karena saya mempunyai pengalaman, jadi tahu kalau biosaka yang saya buat kemarin adalah merupakan biosaka yang belum berhasil. Jadi saya tidak menyalahkan yang membuat biosaka yang di lokasi lain mungkin berhasil, tapi kenyataannya memang sampai saat ini saya belum bisa membuktikan hal itu. Kemudian tadi beliau sudah sempat menyampaikan alasannya kenapa tidak menggunakan hal itu ya, semata-mata karena hal itu belum terbukti. Sudah saya coba tapi hal itu belum terbukti. Kalau kemarin terbukti pasti beliau juga menggunakan hal itu, karena saya yakin itu juga merupakan inovasi yang bisa membantu para petani untuk mengurangi dari biaya produksi. Oke sahabat tani, terima kasih Mas atas waktunya. Ini mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Untuk lebih lengkapnya sahabat tani ya, nanti kita mungkin akan coba buat video selanjutnya. Tapi untuk saat ini video kali ini kita akhiri sampai di sini dulu, karena beliau masih ada pekerjaan ya, dan hari ini kita ganggu waktunya sebentar. Jadi mohon maaf karena ini mengganggu waktunya sebentar. Kemudian untuk mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada para petani-petani yang ada di manapun berada ya, dari Mas Solik ya. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, monggo. Pesan-pesan ya untuk diri saya sendiri ya, yang mungkin melebar untuk petani Indonesia utamanya ya. Bertani itu tidak ada jaminan berhasil, dan kita tidak teken kontrak dengan yang menciptakan tanaman. Jadi apabila ada gagal atau enggak panen, awalnya kita tidak teken kontrak dengan ibaratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang intinya kita menanam, yang intinya melakukan kewajiban untuk mencari nafkah. Yang utama itu. Jadi adapun
kita tidak panen, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan rezeki lain yang tidak dari tanaman itu. Yang intinya semua kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat walaupun sering banyak kendala dalam dunia pertanian. Harga pasti naik turun jelas, hama penyakit yang tidak terkontrol itu jelas. Tetapi yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka jalannya. Tetap semangat petani Indonesia. Oke. Iya, penutupannya. Oke, sahabat tani, jadi itu merupakan pesan dari beliau ya. Mudah-mudahan bisa sampai ke sahabat tani semuanya. Dan mudah-mudahan sahabat tani video kali ini bermanfaat. Ini merupakan video dari salah satu lahan ya. Lokasinya itu berdekatan dengan lokasi syuting saya ya, yaitu di tanaman buncis ya. Jadi ini lokasinya dekat. Kemudian kita sudah tanya-tanya ya, hampir lengkap pertanyaan kita sebenarnya, tapi sebenarnya masih banyak pertanyaan yang akan kita ajukan, tapi karena beliau sebenarnya hari ini mengerjakan sesuatu dan kita ganggu, jadi kita terima kasih telah diberi waktu, dan mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Misalnya kita bertani ya, sahabat tani, untuk mengais rezeki, jadi kita jangan hanya terpaku kepada sistem pertanian tersebut atau pertanian yang kita lakukan, tapi kita harus yakin bahwa rezeki itu datangnya bisa dari mana saja dan itu kita tidak bisa menduganya. Jadi itu mungkin sedikit yang beliau sampaikan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat sahabat tani semuanya. Oke sahabat tani, sekian dulu, sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, kemudian like video ini supaya kita lebih bersemangat untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih untuk sahabat tani semuanya yang sudah mendukung channel ini supaya lebih berkembang. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Kemudian untuk apa saja yang perlu ditanyakan, silakan sahabat tani tanyakan di kolom komentar tentang penanaman tomat yang dilakukan di sini ya. Itu jika dirasa kurang untuk video yang kita buat kali ini, sahabat tani bisa bertanya di kolom komentar. Nanti akan kita tanyakan lagi kepada petaninya dan kita jawab pada video selanjutnya. Oke sahabat tani, sampai jumpa pada video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.